Di sini kita akan membahas materi tentang bilangan pecahan. Sebelum kita membahasnya, apakah ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan dari suatu kuantitas atau jumlah tertentu. Bilangan pecahan merupakan salah satu bentuk dari bilangan yang akan dipelajari di beberapa mata pelajaran seperti matematika. Bilangan pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika yang dinyatakan dengan A per B, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Syarat bilangan pecahan yaitu A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Misalnya pada bilangan pecahan 3/4 atau 2/5 dan sebagainya. Kemudian masuk pada poin kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan utuh ditambah dengan bilangan pembilang per penyebut. Contohnya seperti 2 1/3 atau 5 1/7 dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persen. Persen memiliki arti yaitu per 100. Jadi bilangan persen adalah suatu bilangan yang dibagi dengan 100 dan dilambangkan dengan persen. Persentase digunakan untuk menyatakan suatu standar yang umum dan merupakan pecahan dengan penyebut per 100. Contohnya 25% menjadi 25/100. Baik, selanjutnya adalah materi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian dengan bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sistem bilangan desimal didasarkan pada bilangan 0 hingga 9. Contohnya seperti 53,17. Itu disebut dengan pecahan desimal. Contoh pecahan desimal yang lainnya ialah 25/100 jika dinyatakan dalam pecahan desimal adalah 0,25. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, sebelum kita menentukan pecahan senilai, ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang atau penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, tidak sama 0. Nah, kakak mempunyai sebuah donat nih adik-adik. Kemudian donatnya akan kakak bagi menjadi 2 bagian. 1, 2. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian 1 bagiannya akan kakak arsir. Jadi daerah yang diarsir jadi berapa bagian ya? Daerah yang diarsir 1 bagian dari 2 bagian donat. Sehingga dapat kita tuliskan 1/2. Di mana 1 itu dapat disebut dengan pembilang dan 2 dapat disebut dengan penyebut. Nah, donat yang tadi akan kakak bagi lagi menjadi 4 bagian ya adik-adik. Nah, sekarang coba adik-adik lihat. Daerah yang diarsir jadi berapa bagian ya? 1, 2. Nah, ada 2 bagian dari 4 bagian donat. Sehingga dapat kita tuliskan 2/4. Nah, sekarang coba kita bandingkan donat yang sekarang dengan donat yang tadi ya adik-adik. Nah, coba kita lihat. Daerah yang diarsir ternyata luasnya sama. Jadi, dapat dikatakan 2/4 senilai dengan 1/2. Kemudian, donat yang tadi akan kakak bagi lagi menjadi 8 bagian ya adik-adik.
Nah, daerah yang diarsir jadi berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4. Nah, daerah yang diarsir ada 4 bagian dari 8 bagian donat. Sehingga dapat kita tuliskan 4/8. Nah, sekarang coba kita lihat lagi daerah yang diarsir sama tidak ya luasnya 4/8 dengan 2/4 dan 1/2. Nah, ternyata luasnya sama ya adik-adik. Jadi, dapat dikatakan 4/8 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 1/2.